Hai Sobat Aisyah, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan loncengnya, ceng 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 ceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasar ini kita akan mendengarkan firman Allah SWT dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang ayat-ayat yang menegaskan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Dengan mengharap berkah Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya, kami menulis di bagian awal buku ini beberapa ayat Al-Quran yang menegaskan pentingnya usaha dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dari ayat-ayat ini semoga para pembaca dapat dengan mudah memahami betapa pentingnya menegakkan dakwah Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah ini dia telah mengulanginya berkali-kali dalam kalam sucinya, yakni Al-Quran Al-Karim. Kami telah menemukan kurang lebih 60 ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk mentablighkan ataupun menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mungkin jika ada orang yang lebih teliti, kami tidak tahu berapa banyak lagi ayat yang akan ditemukan mengenai masalah ini. Jika semua ayat tersebut ditulis dalam buku ini, tentu akan menjadi sangat tebal sekali. Oleh sebab itu kami menuliskan beberapa ayat saja. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh dan berkata bahwasanya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah As-Fussilat ayat 33. Sebagian mufassir atau ahli tafsir menafsirkan bahwa barang siapa menyeru manusia ke jalan Allah dengan cara apa saja, maka ia berhak mendapat kehormatan berupa berita gembira dan pujian seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Misalnya para nabi alaihimussalam berdakwah dengan menggunakan mukjizatnya. Alim ulama berdakwah dengan menggunakan dalil dan hujjahnya. Para mujahid berdakwah dengan pedangnya, dan para muazin berdakwah dengan azannya. Intinya siapa saja yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ia berhak mendapatkan kehormatan ayat di atas. Baik mengajak kepada amalan-amalan zahir ataupun amalan-amalan batin, sebagaimana para ahli tasawuf yang mengajak kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir Khazin. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat dan ia berkata bahwa aku termasuk muslimin bermakna bahwa seorang muslim hendaknya bangga dengan keislaman dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan ia yakin bahwa keislamannya itu merupakan kemuliaan baginya. Ahli tafsir lainnya menafsirkan bahwa dalam setiap kegiatan dakwah selayaknya kita tidak merasa sombong karena menjadi seorang muballigh atau pendakwah. Kita seharusnya berendah hati dengan menganggap bahwa kita hanyalah seorang muslim biasa sebagaimana muslim lainnya. Ayat yang kedua,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 55. Ahli tafsir menulis bahwa maksud ayat di atas adalah memberikan nasihat dengan memperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang tentu sangat bermanfaat. Adapun manfaatnya bagi orang mukmin tentunya sudah jelas. Sedangkan bagi orang-orang kafir, karena dengan usaha ini insya Allah mereka dapat menjadi beriman dan akan termasuk di dalam ayat di atas. Namun sayangnya pada zaman ini kesempatan berdakwah sudah hampir tertutup. Umumnya para mubaligh hanya ingin menunjukkan kepandaian mereka dan kefasihan berbicara supaya para pendengar takjub memujinya. Padahal Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa belajar seni pidato dan berbicara agar manusia condong kepadanya, maka amal ibadahnya baik yang fardu ataupun yang sunnah tidak akan diterima pada hari kiamat kelak. Na'udzubillah min zalik. Kemudian ayat ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan suruhlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta rezeki kepada kamu, kamilah yang memberi kalian rezeki, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hey there. Al-Qur'an surah Toha ayat And also press this 132. bell icon. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang menyatakan bahwa jika Rasulullah SAW berpikir untuk menghilangkan kesempitan hidup seseorang, maka beliau akan menyuruhnya supaya mengerjakan sholat. Kemudian beliau membaca ayat di atas, seakan-akan beliau mengisyaratkan bahwa janji dilapangkannya rezeki itu bergantung kepada dijaganya sholat. Alim ulama menegaskan bahwa mengapa di dalam ayat ini seseorang diperintah untuk menjaga sholatnya sendiri, di samping memerintahkan orang lain untuk sholat, karena hal itu akan lebih bermanfaat dan akan memberikan kesan terhadap orang lain, sehingga orang lain juga akan menjaga sholatnya. Oleh karena itu Allah SWT mengutus para nabi dengan membawa hidayah. Mereka datang di tengah-tengah kaumnya sebagai suri tauladan, menjadi contoh bagi kaumnya. Mereka mengamalkan apa yang mereka sampaikan, sehingga orang yang mau mengamalkannya akan merasa mudah dan tidak terlintas dalam pikirannya bahwa hukum ini atau itu susah untuk diamalkan. Setelah itu dalam ayat di atas Allah SWT menjanjikan rezeki untuk orang yang menegakkan sholat. Kemaslahatan janji itu adalah bahwa terkadang secara lahiriah menjaga sholat tepat pada waktunya akan menimbulkan kerugian dalam pekerjaan, terutama dalam berdagang, bekerja sebagai buruh dan sebagainya. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala membantahnya bahwa rezeki adalah tanggungannya. Semua ini baru urusan dunia, dan disebutkan juga bahwa kebahagiaan sesungguhnya hanya akan dicapai oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain mereka tidak ada seorang pun yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian taklim asar kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa kita amalkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad SAW dalam beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak saudara-saudara kita kepada kebaikan
dan mencegah perbuatan-perbuatan mungkar yang ada di sekitar kita. Untuk kesempurnaan majelis ini kita tutup dan kafarah kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.